Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu gini, nomor satu, Adi kamu kan udah lama sama kita ya, dan kamu juga itu banyak berhubungan dengan PCO-PCO yang lain. Ya, jadi artinya apakah kamu ini masih bisa dipercaya kalaupun seandainya gini kamu bikin dokumen lelang gitu ya, kamu tidak akan share dengan PCO yang lain, itu menjadi concern-nya kita. Gitu ya. Kamu kan banyak temenan sama PCO-PCO yang lain, ngerti ya. Jadi saya harus bertanya baik-baik karena kan dokumen lelang itu sesuatu yang sangat rahasia ya. Saya nggak mau sampai apakah kamu ini bisa dipercaya kalau dokumen lelangnya kamu nggak share dengan PCO lain. Itu nomor satu. Yang kedua, karena kita tidak ada lelang dan belum ada lelang, waktu itu saya udah bilang ke kamu, kamu harus masuk minta yang penunjukan langsung, nunjukin, maksudnya datang ke kementerian, datang ke PPK, nanya-nanya, yang lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ada lelang atau tidak ada project kita, maka kita kan nggak bisa gaji kamu. Yang ada adalah kamu mengerjakan bagian lain. Selain itu, contoh yang sekarang kita sedang butuhkan adalah kamu ini datang ke tempat-tempat untuk mencari tempat. Mencari tempat tuh gini loh, apakah itu mall, apakah itu tempat perkantoran, untuk dijadikan punya counter-counter kayak kafe atau counter-counter jualan produk. Kita kan jualan roti sekarang nih. Ya, kalau kamu lihat kita di Kelapa Gading tuh ada counternya. Nah, kami mau kamu nih bisa menjadi, apakah bisa menjadi perpanjangan tangan tuh ngelihat tempat, cari tempat, jalan setiap hari untuk cari tempat, bisa di mall, bisa di perkantoran, bisa di pasar, bisa di supermarket, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira 3 poin itu yang saya mau sampaikan ke kamu nih. Di sini ada Pak Rudi juga, supaya Pak Rudi mendengar sebagai HRD ya. Pak Enos, itu dari saya sih. Pak Enos ada yang mau disampaikan? Pak Enos belum di unmute. Pak Enos masih mute. Ya, dari saya sih hanya seperti yang dibilang oleh Bu Christine tadi, yaitu terus terang konsen saya paling utama adalah itu, karena terakhir sebelum Adi keluar dari saya kan sudah saya ngomong baik panjang lebar ya, dan ketika Adi keluar dari saya ya saya anggap istilahnya tugas saya dengan Adi sebenarnya sudah selesai. Nah, waktu itu Bu Christine bilang Adi mau masuk lagi. Bagi saya sih, saya butuh tidak butuh, karena saya nggak tahu kamu sekarang ini kondisinya seperti apa. Dan konsep saya sama seperti dengan Bu Christine. Saya prinsipnya gini, kalau memang tidak bisa komitmen untuk tidak bermain dengan PCO lain, jangan. Itu aja bagi saya. Karena saya nggak mau di belakang hari nanti dengan berbagai alasan, kemudian misalnya Adi bilang bahwa karena inilah, karena itulah, itu nggak mau. Ya, poin saya kalau Adi nggak bisa berkomitmen untuk memang serius dengan kami, jangan. Tapi kalau kamu bisa berkomitmen untuk serius, ya nggak apa-apa. Walaupun saya pribadi, terus terang, saya bilang ke Bu Christine juga, saya pribadi sih tidak terlalu melihat Adi punya potensi sekarang, karena sudah cukup lama saya tidak berkomunikasi dengan Adi, dan saya tidak tahu kemampuan Adi sekarang. Tapi ya kita lihatlah, seperti saya katakan, bagi kami, bagi saya dan Bu Christine adalah, kalau kita bisa memberikan kesempatan kepada orang, ya kenapa tidak? Tapi ya tadi saya bilang bahwa saya nggak mau kamu hanya datang ke kami dalam kondisi kamu memang lagi butuh kerja. Kalau kamu nggak bisa berkomitmen, jangan. Kalau bisa berkomitmen, memang mau serius dengan kami, ya nggak apa-apa, kita cobalah. Itu aja dari saya, Bu Christine. Nah, Adi, silakan Adi, ada yang mau disampaikan, Adi? Ya Bu, kalau misalkan saya misalkan dikasih kesempatan lagi, saya udah janji komit gitu Bu ya, untuk tidak ke PCO yang lain gitu. Karena ya udah cukup lah Bu lah, pengalaman saya di PCO yang pas keluar dari INC itu kan ada beberapa tuh yang coba narik saya gitu ya, ajakin gabung. Tapi ya saya kan juga pernah bercerita juga kan sama Ibu kemarin di kantor itu, semuanya rata-rata hanya sekedar freelance kayak gitu, cabutan, nggak ada yang lama gitu. Terus
jadi nggak betah gitu Bu. Karena sistemnya ya ada kerjaan ditarik, saya suruh cari orang lagi, ya semacam kayak bantu-bantu aja Bu, kayak waktu sama Alpano gitu, sama Bu Kris, terus yang saya bilang sama Bu Ipa gitu, cuman sekedar bantu-bantu gitu aja Bu. Karena terakhir itu saya komite itu saya di Gojek gitu Bu, pikiran saya udah di Gojek aja udah. Jadi selama ini saya tergiur sama Gojek itu ya lumayan pendapatannya, tapi pas semenjak pandemi kemarin itu 2 tahun sampai sekarang hampir 3 tahun itu, sekarang ini saya cukup buat makan aja, nggak ada sama sekali saya nggak ada visi lain gitu. Kalau untuk komit saya komit itu aja sih Bu. Dan satu lagi Adi gini ya, kalau yang Adi Ibu ya Bu, Adi kamu harus ngerti gini ya, kami ini bukan tipikal orang yang jahat atau apa ya, tetapi kami butuh keyakinan. Artinya kami butuh assurance, apa itu namanya, kami butuh komitmen dari kamu, kalau kata Pak Enos tadi ya, bahwa kamu tidak bermain-main lagi dengan PCO yang lain. Bukan karena kami takut, bukan. Tetapi etikanya memang nggak boleh begitu. Kamu tahu nggak, banyak, termasuk dari Expanindo, banyak yang mau melamar ke kita juga. Tetapi saya nggak mau ngambil orang dari PCO lain, nggak mau. Waktu itu ada dari Ningpoa mau masuk 1 orang. Ada dari Expanindo terakhir yang melamar kita. Saya lupa namanya, Pak Rudi tahu tuh namanya. Ya, nggak mau saya ngambil. Kenapa? Karena bukan tipenya saya seperti itu. Nah, kamu harus ngerti bahwa alangkah sakit hatinya saya kalau saya tahu kamu nanti dalam masa probation 3 bulan ini kamu mencoba-coba untuk, umumnya kita punya nih dokumen lelang ya kan, terus kamu share ke dokumen lelang ke yang lain dan lain sebagainya. Ini kita nggak mau kejadian kayak begini. Itu satu. Yang kedua, kamu harus membantu dari sisi itu ya tadi saya bilang ya. Yang poin kedua, bahwa kita ini harus mencari bukan hanya di Kementerian Pariwisata. Kalau kamu nanya ke saya, Bu, buka jalan, boleh buka jalan, kamu bisa jual nama saya karena kan saya cukup ngetop di kementerian ya. Yang ketiga itu dia, kamu harus nyari tempat-tempat itu yang kita butuhkan sekarang itu adalah sebenarnya orang yang jalan dari satu mall ke mall yang lain, ngelihat gitu ya. Ini rame nggak, bikin foto, bikin video, ada tempat, nanti kita akan kasih tahu caranya seperti apa. Kayak gitu sih Adi. Bisa nggak? Yang poin 2 dan 3, yang 1 kamu bilang udah komitmen ya. Itu nanti akan di komitmen itu akan dituangkan Pak Rudi di dalam kontrak ya. Kemudian yang 2, yang ketiga kamu bisa nggak? Untuk yang ketiga itu Bu, maksud saya masih kurang paham gitu, maksudnya cari tempat buat usaha atau gimana Bu? Apa misalkan ada? Ya. Jadi kalau kamu lihat kan kita ini kan masuk ke mall-mall ya. Kita masuk ke mall-mall ya. Kita itu masuk ke mall, contohnya kita cari-cari tempat di mall untuk buka coffee, buka tempat. Kamu lihat dulu deh yang kita punya di Kelapa Gading atau lantai 3 gitu ya. Nah, cari di mall itu cari tempat yang kosong, kemudian menyurati pihak mallnya, tanya harga sewanya, yang kayak gitu-gitu di. Oh, oke. Nanti kita kasih tahu gimana caranya. Ya bukan cuma mall, jadi ada juga perkantoran. Jadi 3 bulan ini awal kamu akan bantu di sisi yang itu dulu, karena kan lelang belum ada ya. Iya. Ya, jadi kita akan lihat dulu, kamu 3 bulan awal kamu cari aja, nanti kita akan cari, pokoknya disuruh cari mall di arah Jakarta Selatan, kamu kumpulin tuh Jakarta Selatan gitu ya, Jakarta Selatan semuanya kita kamu datengin tuh satu-satu, kamu nongkrongin 1 jam, lihat orang di sana yang lalu lintas berapa gitu, ngerti nggak? Ngerti Bu. Ya, umumnya kamu cari counter gitu ya, counter umumnya di mana gitu, umumnya di Plaza Senayan, kamu liatin ada counter kosong gitu ya, bukan cuma di dalam mallnya, di dalam supermarketnya juga, kamu tanya deh siapa kontak personnya, kayak gitu-gitu loh, nanti kita ajarin di. Oke? Sampai sini bisa kira-kira? Nah, tugas kamu 3 bulan awal itu dulu aja deh. Tadi yang kedua apa Bu? Yang kedua Bu?
Yang kedua itu nanti kalau udah mulai proses di bulan Agustus, ini kan Agustus, September, Oktober lah ya. Oktober itu kan udah mulai ada dana baru nih. Dana baru di lelang-lelang, kamu bisa datang September, kamu bisa datang untuk cari-cari yang namanya PL. Ngerti? Bisa ngerti, Bu. Oke ya, nah karena kan saya ini masih di Singapura, kamu bisa mulai kerjanya nanti sebelum ketemu saya, nanti ketemu Pak Rudi dulu untuk tanda tangan kontrak dan nego masalah salary-nya. Nanti kamu berarti kamu kerja itu sebelum starting kerja tanggal 26 Agustus, sebelum tanggal 26 kamu harus buat waktu dengan Pak Rudi akan kontak kamu untuk datang tanda tangan kontrak. Oke, tanggal 26 Agustus saya ada di Jakarta. Nanti ketemu saya. Oke? Oke, Bu. Oke ya. Jelas, Adi? Jelas, Bu. Pak Enos ada lagi nggak, Pak Enos? Nggak ada, udah. Jadi gitu aja dari saya, Adi, tunjukkan kalau emang benar kamu perlu kerjaan gitu loh. Jangan udah di ini terus kamu main gitu loh ya. Kayak gitu ya, Di. Saya pikir cukup ya. Nanti Pak Rudi akan hubungin kamu tanggal berapanya. Pokoknya tanggal 26 ketemu saya di Jakarta. Ya, di kantor. Oke? Yuk, selamat siang, Di. Selamat siang. Oke, udah ya. Yuk.